Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma lakal hamdu mil'as samawat wa mil'al ard wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma arzuqna usratan sa'idah fiha sakinah wa mawaddah warahmah. Allahumma arzuqna auladan abrar. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami hidup bahagia, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang di dalamnya ada cinta dan kasih sayang. Karuniakanlah kepada kami anak-anak keturunan yang baik, yang salihin dan salihat. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai Anda dimanapun dan kapanpun Anda berada. Pagi hari ini kita membahas tentang pendidikan anak dalam Islam. Dan kita masih melanjutkan yang lalu tentang upaya menjadikan anak-anak kita agar mereka berbakti kepada ibu dan bapaknya. Yang lalu kita telah membahas panjang lebar tentang keutamaan berbakti kepada ibu bapak. Kemudian juga bahwasannya orang-orang yang berbakti kepada ibu dan bapaknya itu pasti mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Dan juga amal-amal sunnah itu masih dikalahkan oleh berbakti kepada ibu dan bapak. Yang lalu kita telah berbicara panjang lebar tentang masalah ini. Pada pagi hari ini, insyaallah topik kita tentang tidak boleh taat kepada siapapun dalam hal maksiat kepada Allah. Jadi kita tidak boleh taat kepada ibu dan bapak kita apabila ternyata ibu dan bapak kita mengajak kita untuk durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lalu telah diterangkan betapa pentingnya bakti kepada ibu, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika ditanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak saya berbuat baik kepadanya? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ummuka, ibumu." Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, ayahmu. Ibu 3 kali baru ayah. Ini menunjukkan pentingnya bakti kepada ibu. Di samping juga kepada ayah. Ayah kita bekerja keras banting tulang, siang jadi malam, malam jadi siang, sampai tulangnya melengkung, sampai dahinya keriput dan yang lain-lainnya demi anaknya, agar supaya anak itu menjadi anak yang bahagia dan sukses di dunia dan di akhirat. Demikian pula ibu kita yang telah mengandung kita, sulit di atas sulit, payah di atas payah. Menjelang kelahiran terjadi kontraksi demikian hebat. Saat-saat kelahiran, apalagi juga kadang sampai dioperasi. Demi kita, anak-anaknya. Kita dipeluk, dicium, disayang dengan ikhlas.
Kita diberi air susu oleh ibu kita dengan ikhlas. Kalau anaknya sakit, maka ibu dan bapak ini berdoa kepada Allah agar, ya Allah, pindahkan penyakitnya kepadaku. Dan berbagai kebaikan ibu dan bapak yang lainnya. Termasuk kadang ibu kita itu sering berbohong kepada kita. Dengan kebohongan yang bertujuan baik. Kebohongan untuk menghibur anak-anaknya. Untuk kesenangan anak-anaknya. Ada kalanya keluarga itu hidup apa adanya. Serba kekurangan. Ketika itu ada sisa makanan cuma 1 piring. Maka makanan itu diberikan oleh ibu kepada anaknya. Wahai anak, makanlah ini wahai anakku. Padahal ibunya sangat lapar, tapi diberikan kepada anaknya. Kemudian anaknya mengatakan, wahai ibu, ibu makan saja karena ibu lapar. Lalu sang ibu mengatakan, wahai anakku, kamu makan saja, ibu tidak lapar wahai anakku. Padahal ibu dalam keadaan lapar. Ada kalanya di rumah kekurangan minuman. Ibu sangat haus. Tapi minuman itu diberikan oleh ibu kepada anaknya. Wahai anakku, kau minum minuman ini wahai anakku. Lalu sang anak mengatakan, wahai ibu, biarlah ibu yang meminumnya, ibu haus. Lalu ibunya mengatakan, wahai anakku, kau minum saja, ibu tidak haus anakku. Padahal ibunya haus. Ada kalanya di rumah ada lauk pauk ketika makan. Sebenarnya ibu menginginkan lauk pauk itu. Tapi demi anaknya diberikan kepada anak lauk pauk itu. Sambil ibu melihat, ingin sekali memakannya. Dipersembahkan untuk anaknya lauk pauk itu. Agar anaknya sehat, semangat, dan memakan makanan yang bergizi. Ketika anak mengatakan, wahai ibu makan saja lauk pauk ini. Maka ibunya mengatakan, wahai anakku, ibu tidak seberapa suka dengan lauk pauk itu. Padahal ibu suka, ibu ingin. Tapi diberikan kepada anak-anaknya. Ada kalanya ibu harus merawat anak-anaknya yang sakit. Ibu rela tidak tidur padahal ibu ngantuk demi merawat anaknya. Ketika sang anak mengatakan, wahai ibu, tidurlah ibu ngantuk. Aku melihat ngantuk di wajah ibu. Ibunya mengatakan, wahai anakku, wahai sayang, tidurlah kau sayang. Ibu tidak ngantuk. Padahal ibunya sudah ngantuk demi anaknya. Demikian pula ada kalanya ibu tidak cukup uang, enggak punya uang. Kemudian anaknya berusaha mencari uang untuk memberi kepada ibu. Anaknya ingin memberi ibunya. Tapi ibu tidak mau merepotkan anaknya. Ibunya mengatakan, wahai anakku, sudahlah kau pakai uang itu. Ibu tidak butuh uang, ibu sudah cukup anakku. Padahal ibu sangat membutuhkan, ibu kekurangan. Ada kalanya ibu dalam keadaan sakit. Sakit ini, sakit itu, macam-macam dia sakit. Tapi ibu tidak mau merepotkan anak-anaknya. Tidak mau merepotkan keluarganya. Ibunya mengatakan kepada anak-anaknya, wahai anakku, wahai sayangku, kau tidak usah menangis. Ibu tidak sakit. Padahal ibunya dalam keadaan sakit. Subhanallah. Demikian kasih sayang ibu kepada anak-anaknya. Ada kalanya ibu berbohong demi untuk kebahagiaan kita, anak-anaknya. Pantaskah kemudian kita mencaci maki ibu kita? Pantaskah kita meremehkan ibu dan bapak kita? Pantaskah kita menghina mereka? Pantaskah kita merendahkan mereka? Pantaskah kita mencemarkan nama baik mereka? Pantaskah, dan pantaskah semuanya? Subhanallah. Mengatakan atau cis atau seperti itu dilarang dalam agama. Apalagi yang lebih dari itu. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala selalu terlimpahkan kepada Anda dimanapun Anda berada. Namun demikian,
Seandainya ayah dan ibu kita mengajak kita untuk bermaksiat, untuk durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, untuk melanggar aturan-aturan syariat, maka kita tidak boleh mentaati mereka berdua, walaupun kita tetap baik dalam urusan dunia. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam riwayat sahih, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, innamat ta'atu fil ma'ruf." Tidak boleh taat kepada makhluk siapapun dia dalam hal maksiat kepada Al-Khaliq, dalam hal maksiat kepada Allah. Karena taat itu hanya dalam kebaikan saja. Seandainya ibu atau ayah melarang anaknya memakai jilbab yang benar, maka anak tidak boleh taat. Ibu dan ayah menyuruh anaknya berpacaran, maka anak tidak boleh taat. Ibu dan ayah menyuruh anaknya melakukan penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan, anak tidak boleh taat. Tapi tetap dalam urusan dunia, dia tetap baik, dia tetap akhlak, dia tetap hormat. Prinsip adalah prinsip, tapi berbuat baik tetap juga jalan terus. Ada sebuah kisah yang sangat menarik. Kisah ini terjadi kepada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, At-Tirmidzi, dengan sanad yang sahih tentu saja. Ketika itu ibu daripada sahabat Sa'ad tidak rela kalau Sa'ad masuk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, ibunya tidak rela, ibunya masih kafir. Dan waktu itu sahabat Sa'ad sangat cinta kepada ibunya, dan ibunya juga sangat mencintainya. Kemudian ibunya mengatakan, "Wahai Sa'ad, bukankah Tuhanmu memerintahkan kamu untuk berbakti kepada ibu bapakmu? Wahai Sa'ad, aku adalah ibumu. Kau harus taat kepada perintahku. Aku perintahkan kamu untuk kafir terhadap ajaran Muhammad. Kau harus keluar dari agama Islam. Kau kembali kepada agama nenek moyang." Ini kata ibunya. "Kalau kau tidak mau kafir, wahai Sa'ad, maka aku tidak mau makan makanan, aku tidak mau minum minuman, biarkan aku mati. Nanti orang-orang akan mencaci makimu, orang-orang akan menuduhmu bahwa kamu telah membunuh ibumu." Jadi ibunya ingin sahabat Sa'ad ini keluar dari agama Islam, dari agama Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibunya mengancam tidak mau makan dan tidak mau minum sampai mati. Nanti Sa'ad akan dicaci maki oleh orang-orang. Itu loh Sa'ad yang bunuh ibunya, gara-gara dia Islam sampai ibunya mati. Tapi ternyata sahabat Sa'ad adalah sahabat yang istiqamah. Beliau diberi keteguhan, ketegaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan kepada ibunya, "Wahai ibu, aku cinta kepada ibu. Tapi wahai ibu, aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku tidak akan kafir. Wahai ibu, seandainya ibu tidak mau makan, tidak mau minum sampai ibu mati. Seandainya ibu mempunyai 100 nyawa dan nyawa ibu keluar satu persatu, aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Sahabat Sa'ad istiqamah. Akhirnya ibunya mengalah. Ibunya akhirnya mau makan kembali. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya tentang sahabat Sa'ad ini. Dan ini merupakan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat tersebut, yaitu surat Al-Ankabut, surat ke-29, ayat nomor ke-8. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي
ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar supaya berbuat baik kepada ibu dan bapaknya. Jika sekiranya ibu dan bapak itu mengajakmu untuk menyekutukan aku, kata Allah, yang kamu tidak mempunyai ilmu atasnya, maka janganlah kamu taat kepada ibu dan bapakmu. Kepadaku, kamu semuanya dikembalikan, dan aku akan beritahukan kepadamu tentang apa yang telah kamu perbuat. Ayat ini turun untuk sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, dan hukumnya adalah umum. Kita wajib berbakti kepada ibu dan bapak. Tapi kalau kita diajak menyimpang, menyeleweng, melanggar, kita tidak boleh mentaati dalam hal itu. Walaupun tetap baik dalam urusan-urusan duniawi yang lainnya. Subhanallah. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, marilah kita jadikan tauladan. Ternyata Allah lebih kita cintai daripada ibu dan bapak kita. Kebenaran lebih kita cintai daripada ibu dan bapak kita. Kalaupun toh kita harus berbeda dengan ibu dan bapak, tapi tetap kita akhlak, kita baik, kita sopan, kita arif, kita bijaksana, kita santun, kita cinta, sayang kepada mereka berdua. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, para pecinta Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, semoga kasih Allah selalu terlimpahkan kepada anda semuanya, dan hari-hari anda penuh dengan kebaikan dan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pula kisah yang menarik tentang seorang sahabat. Sahabat ini mempunyai ayah seorang munafik. Ayahnya bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, yang terkenal sebagai tokoh munafik di Madinah, yang sangat mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika itu Abdullah bin Ubay ini menghina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang diabadikan oleh Allah semua itu di dalam firman-Nya di surat Al-Munafiqun, surat yang khusus turun tentang orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay mengatakan, la in raja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Nanti kalau kami sudah pulang ke Madinah, kami orang-orang yang mulia ini, kata Abdullah bin Ubay, maksudnya adalah dia dan orang-orang munafik, kami orang-orang yang mulia ini akan mengusir orang-orang yang hina itu. Yang hina maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin dan para sahabat. Ini kata-kata yang luar biasa. Ternyata Abdullah bin Ubay bin Salul ini mempunyai seorang anak yang namanya juga Abdullah. Anaknya namanya Abdullah. Jadi Abdullah ibnu Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi anaknya adalah seorang sahabat yang istiqamah, sahabat yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sang anak mendengar ayahnya melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayahnya menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung sang anak ini mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya penduduk Madinah ini semuanya tahu bahwa saya adalah seorang anak yang paling berbakti kepada ayah saya. Saya paling cinta kepada ayah saya. Saya paling bakti kepada ayah saya. Tapi ya Rasulullah, ayahku telah mengatakan kata-kata yang sangat menyakiti hatimu, wahai baginda Rasulullah. Ayahku menuduh engkau ya Rasulullah orang hina dan mengatakan dirinya orang yang mulia. Ya Rasulullah, kalau memang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, aku akan membawa kepala ayahku kepadamu, wahai Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan aku akan memenggal kepala ayahku. Aku persembahkan untuk Allah dan Rasulnya ya Rasulullah. Walaupun aku cinta kepada ayahku,
tapi ayahku telah keterlaluan, dia telah kafir, dia telah menghinamu ya Rasulullah. Kemudian akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan, wahai Abdullah, jangan, enggak usah kau bunuh dia. Kemudian Rasulullah memaafkan, karena memang dia orang munafik, percuma saja nanti kalau dibunuh, nanti orang-orang mengatakan, wah Muhammad bunuh temannya, Muhammad bunuh sahabatnya. Karena munafik ada di dalam hati dan orang tidak ada yang tahu. Orang taunya dia sahabat Muhammad. Nabi Muhammad sabar, biarkan. Dan Allah yang langsung jawab di dalam Al-Quran itu, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la yafqahun. Dan kemuliaan itu adalah milik Allah, milik Rasulnya dan milik orang-orang beriman. Hanya saja orang-orang munafik itu tidak tahu. Rasulullah tidak hina, Rasulullah adalah mulia. Ini kita lihat bahwasanya dia tidak ada taat kepada ayahnya. Ayahnya menghina Islam, maka anaknya meluruskan. Ayah telah berbuat salah, ayah telah berbuat keliru di sini karena menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran lebih kita cintai daripada segala-galanya. Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dari semuanya. Walaupun dari kedua ibu bapak kita, walaupun dari anak-anak kita, harta kita, seluruh keluarga kita, walaupun dari diri kita sendiri. Kemudian juga para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat wanita, putri daripada sahabat Abu Bakar yang bernama Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma. Ketika itu Asma telah masuk Islam dan ibunya masih dalam keadaan musyrikah. Ketika itu ibunya datang kepada Asma, meminta sesuatu kepada Asma, meminta bantuan kepada Asma. Lalu Asma tidak mau membantu mula-mula, ingin tanya Rasulullah dulu, ya Rasulullah, ibuku datang kepadaku dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir. Dia minta bantuan, ya Rasulullah, apakah boleh aku membantu ibuku? Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, sili ummak." Ya, boleh. Kau sambung silaturahmimu dengan ibumu. Kamu jangan mengikuti ibumu dalam kekafiran, tapi dalam urusan dunia kamu tetap baik, kamu tetap menyambung tali silaturahim. Akidah adalah akidah. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Hak adalah hak, batil adalah batil. Tapi urusan duniawi tetap baik, tetap akhlak. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai Anda dimanapun Anda berada. Di dalam Al-Quran juga ada contoh yang sangat indah tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana ketegasan beliau kepada ayahnya yang kafir saat itu. Ayahnya yang bernama Azar kafir, bahkan ayahnya adalah pelopor kekafiran. Tapi Nabi Ibrahim bersikap tegas kepada ayahnya. Bahkan Allah mengabadikan hal itu di dalam banyak surat Al-Quran, di antaranya di dalam surat Al-Mumtahanah. Allah memerintahkan kita agar menjadikan Nabi Ibrahim sebagai suri tauladan. Suri tauladan dalam ketegasannya menegakkan yang hak walaupun kepada ayahnya sendiri. Di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 Allah berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah." Ila akhiril ayat. Nabi Ibrahim benar-benar berlepas diri dari ayahnya dan dari kaumnya yang kafir sehingga mereka benar-benar masuk Islam. Dan Allah memerintahkan kita menjadikan Nabi Ibrahim sebagai suri tauladan dalam ketegasannya menegakkan al-wala wal bara,
kepada siapa kita bersikap loyal, cinta, setia, dan kepada siapa pula kita berlepas diri, memusuhi dan benci. Mari kita lihat bagaimana percakapan Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Para pendengar setia bisa membuka Al-Quran, surat Maryam, surat ke-19, ayat ke-41 sampai ayat ke-50. Kisah yang sangat indah, percakapan seorang anak dengan ayahnya. Anak menasehati ayahnya karena ayahnya berada dalam penyimpangan. Sang anak dengan penuh cinta dan ikhlas menasehati ayahnya. Allah berfirman, "Wadhkur fil kitab Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya." Ceritakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah Ibrahim di dalam Al-Qur'an ini. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun?" Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, wahai ayahku. Aku mempunyai ilmu yang kamu tidak mempunyainya. Aku akan menunjuki kamu jalan yang lurus, wahai ayahku. Ya abati, la ta'budis syaitan, inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Wahai ayahku, janganlah ayah menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Ya abati, inni akhafu ayyamassaka 'adzabun minar rahman, fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir ayah akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah, maka ayah menjadi kawan bagi setan. Subhanallah, Nabi Ibrahim dengan penuh keikhlasan menasehati ayahnya dengan sopan, dengan akhlak, dengan hikmah, dengan mau'idhah hasanah. Ini tidak mengapa anak nasihati ayah, karena mungkin anak itu mempunyai ilmu yang tidak dimiliki oleh ayahnya. Anaknya belajar, mungkin orang tuanya enggak belajar, tapi tetap disampaikan dengan akhlak, dengan sopan, dengan santun, dengan bijak, dan menghormati orang tuanya, tidak bentak-bentak dan yang lainnya. Ternyata setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan semua itu, ayahnya bukan menerima ajakan sang anak, tapi ayahnya justru naik pitam. Ayahnya marah. Ayahnya mengatakan, "Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya." Berkata ayahnya, "Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Hai Ibrahim, apa kamu tidak mau dengan Tuhan-Tuhanku ini? Jika kamu tidak berhenti, wahai Ibrahim, maka kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama." Jadi di sini ayahnya benar-benar marah. "Hai Ibrahim, apa kamu tidak mau dengan ajaranku? Hai Ibrahim, kamu harus berhenti dari ajaranmu itu. Kalau kamu tidak berhenti dari ajaranmu, aku akan melempari kamu dengan batu, wahai Ibrahim. Wahai Ibrahim, ayo kamu aku usir. Pergi kamu dari sini." Nabi Ibrahim diusir. Ternyata Nabi Ibrahim sudah siap, sudah memperhitungkan semuanya. Kebenaran lebih beliau cintai daripada ayahnya. Allah lebih beliau cintai daripada ayahnya. Nabi Ibrahim mengatakan, "Qala salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiyya." Nabi Ibrahim berkata,
Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, wahai ayah. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Nabi Ibrahim tidak keberatan, wahai ayah. Kalau ayah ngusir aku, enggak masalah, aku akan pergi. Aku akan pergi meninggalkan ayah. Dan aku akan memintakan ampunan kepada Allah untuk ayah. Namun ayat ini diterangkan di ayat yang lainnya, bahwa kita dilarang memintakan ampun untuk siapapun yang mati dalam keadaan kafir. Setelah Nabi Ibrahim meninggalkan ayahnya, Nabi Ibrahim pergi, diusir. Nabi Ibrahim kisahnya sangat indah. Nabi Ibrahim meninggalkan sesuatu karena Allah. Beliau tinggalkan ayahnya karena Allah. Dan orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah memberikan ganti dengan yang lebih baik. Kita jangan pernah takut meninggalkan sesuatu karena Allah. Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka syai'an lillah, awadahu Allahu khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik daripada yang ditinggalkannya itu. Kemudian kata Allah, "Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi 'asa alla akuna bidu'a'i rabbi syaqiyya." Kata Nabi Ibrahim, "Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu, wahai ayah, dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, wahai ayah. Aku akan berdoa kepada Allah Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Wahai ayah, aku tidak keberatan ayah mengusir aku. Aku akan tinggalkan ayah. Aku akan tinggalkan semua kesyirikan. Aku akan selalu doa kepada Allah. Dan Allah tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berdoa kepadanya." Berangkatlah Nabi Ibrahim pergi meninggalkan ayahnya. Nabi Ibrahim hidup seorang diri. Lalu Allah mengganti dengan yang lebih baik. Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wahabna lahu Ishaqa wa Ya'qub wa kullan ja'alna nabiyya. Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami, kata Allah, kami anugerahkan kepada Ibrahim anak-anak yang baik, yaitu Ishak dan Ya'qub. Dan masing-masingnya kami angkat menjadi nabi. Alhamdulillah. Nabi Ibrahim meninggalkan ayahnya karena Allah. Sekarang oleh Allah diganti dengan anak-anak yang menjadi permata hati. Anak-anak yang membahagiakan. Anak-anak yang saleh. Anak-anak yang di kemudian hari menjadi nabi dan rasul. Nabi Ishak, Nabi Ya'qub, bahkan juga Nabi Ismail dan yang lain-lainnya. Subhanallah. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, janganlah kita ragu meninggalkan sesuatu karena Allah. Allah pasti mengganti untuk kita yang lebih baik. Kisah Nabi Ibrahim, marilah kita jadikan sebagai suri tauladan. Ada pula kisah tentang sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau telah masuk Islam. Dan subhanallah, orang-orang cinta kepada sahabat Abu Hurairah. Termasuk ibunya sangat cinta kepada sahabat Abu Hurairah. Tapi ibunya masih kafir. Sahabat Abu Hurairah mengajak ibunya untuk Islam. Ibunya tidak mau. Lalu sahabat Abu Hurairah mengajak ibunya. Atau sahabat Abu Hurairah pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah doakan ibuku supaya Allah memberi ibuku hidayah, supaya ibuku mau masuk Islam ya Rasulullah." Lalu Rasulullah berdoa, "Ya Allah, Abu Hurairah dan ibunya, jadikanlah keduanya adalah orang-orang yang Kau cintai ya Allah. Ya Allah, berilah hidayah kepada ibu Abu Hurairah." Dan subhanallah, doa Rasulullah mustajab. Akhirnya ibu Abu Hurairah masuk ke dalam agama Islam. Demikian pula sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ketika itu beliau telah masuk Islam, menjadi sahabat yang pertama masuk Islam. Dan ayahnya masih kafir. Ayahnya bernama Abu Quhafah.
Sampai ketika penaklukan kota Mekah. Bayangkan ya. Rasulullah di Mekah itu ada 13 tahun. Kemudian di Madinah Rasulullah 10 tahun. Dan penaklukan kota Mekah ini tahun 8 Hijriah. Jadi ayahnya ini belum masuk Islam sehingga ketika penaklukan kota Mekah. Menjelang mendekati wafatnya Rasulullah. 2 tahun kemudian Rasulullah wafat. Ayahnya masih kafir. Ketika penaklukan kota Mekah ini, sahabat Abu Bakar datang kepada ayahnya. Ayahnya diajak untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dituntun, ayahnya sudah tua. Dituntun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, biarkan ayahmu di rumahmu. Biarkan aku yang datang menemui ayahmu, wahai Abu Bakar. Kata sahabat Abu Bakar, ya Rasulullah, tidak pantas kalau Rasulullah datang ke rumah menemui ayah. Tapi aku ingin ayahku yang menemui engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayahnya didudukkan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mengusap dadanya dan Rasulullah berdoa, aslim, aslim, masuklah kamu ke dalam Islam, masuklah kamu ke dalam Islam. Langsung dadanya dilapangkan oleh Allah dan ayahnya masuk Islam. Sahabat Abu Bakar tidak mau taat kepada ayahnya dalam kekafiran dan justru mengajak ayahnya untuk masuk kepada Islam. Inilah para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah tentang pentingnya berbakti kepada ibu bapak. Tapi kalau mengajak kita untuk maksiat, durhaka, menyimpang, melanggar, kita tidak boleh taat. Namun demikian kita tetap sopan, tetap akhlak. Hubungan dalam urusan duniawi tetap baik. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang selalu berbakti kepada ibu dan bapak. Anak-anak yang menjadi permata hati ibu dan bapak kita, baik ketika mereka masih hidup atau ketika mereka telah meninggal dunia. Dan semoga Allah menjadikan kita lebih mencintai kebenaran, mencintai Islam daripada siapapun. Dan semoga Allah memberikan kepada kita ketegaran dan keteguhan untuk selalu istiqamah di atas kebenaran. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, telah lewat tadi pemaparan bagaimana pentingnya berbakti kepada orang tua, dan kita telah banyak mengambil ibrah dan pelajaran, mendapatkan teladan dari beberapa sahabat dan dari Nabi Ibrahim. Alhamdulillah. Dan bagi Anda pendengar setia yang memiliki pertanyaan atau masalah berkaitan dengan pendidikan anak dalam Islam, Anda bisa menanyakannya ke nomor 081 233 053 687. Kami harapkan pertanyaan atau SMS berkaitan dengan materi yang dibahas. Dan alhamdulillah telah banyak SMS yang telah masuk. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum barakallahu fiik Ustaz. Bagaimana jika ibu suka dan sering menyumpah keburukan kepada anak-anaknya, walaupun karena hal yang sepele? Tolong nasihati para ibu yang seperti ini Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fika barakallah. Semoga barakah Allah selalu terlimpahkan kepada kita semuanya. Jadi ini ada ibu yang suka menyumpahi anaknya, menyumpahi keburukan-keburukan, padahal ada masalahnya sepele. Maka jawabannya adalah ini bukan ajaran Islam. Ini jauh dari nilai-nilai Islam. Ini jauh daripada ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mestinya ibu itu selalu mendoakan kebaikan-kebaikan untuk anaknya, bukan menyumpahi anak-anaknya, bukan mengutuk anaknya, bukan mendoakan keburukan-keburukan untuk anaknya. Karena kalau seandainya doa ibu itu dikabulkan, maka yang rugi adalah ibu sendiri. Yang celaka adalah anak ibu sendiri, dan dampaknya adalah kepada ibu sendiri. Jadi hendaklah para ibu mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya. Kalau ada anak yang nakal, doakan Allah yahdik, semoga Allah memberi hidayah kepadamu. Semoga Allah membuka pintu hatimu wahai anakku. Semoga Allah menyayangimu wahai anakku. Semoga Allah menunjuki jalan kepadamu wahai anakku. Doa-doa kebaikan. Kalau anak itu baik, yang untung adalah ibu dan bapak sendiri. Jadi kita hilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk
mendoakan keburukan bagi anak, menyumpah anak-anak dan yang lainnya. Tinggalkan, itu bukan ajaran Islam dan itu bukan perbuatan orang beriman. Orang beriman pandai menjaga lisannya, tidak berkata kecuali yang baik, tidak berdoa kecuali yang baik. Dan bagi para anak, kalau memang anak itu telah berada di atas jalan yang lurus, dia berbuat baik, lalu disumpahi oleh ibunya atau bapaknya, jangan takut, tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah. Karena Allah tidak bisa didikte. Allah Maha tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Kecuali kalau memang anak itu durhaka, lalu ibunya mendoakan keburukan, maka doanya ibu dikabulkan, doanya bapak dikabulkan. Tapi kalau ini anak berbuat baik, memang ibunya yang tidak baik, ibunya suka menyumpahi anaknya, maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Karena Allah Maha tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, dan Allah tidak bisa didikte. Jadi sebaiknya ibu tidak perlu mendoakan keburukan untuk anak-anak, doakan kebaikan-kebaikan. Karena kalau anak baik, yang untung adalah ibu dan bapak. Kalau anak tidak baik, maka yang rugi adalah ibu dan bapak. Doakanlah mendapat hidayah, mendapat petunjuk, dan mendapat kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum Ustadz yang dirahmati Allah. Ustadz, ana mau tanya, Ustadz ada salah satu murid ana di TPQ tidak mau mengaji atau menulis jika ana tidak masuk untuk mengajar. Soalnya kadang kala ana ada tugas lain yang harus dikerjakan. Ustadz, yang ana tanyakan sekarang ini supaya anak itu bisa berubah, tidak tergantung pada ana, bagaimana? Jazakumullah khairan. Sofi di Tepas Selatan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mencurahkan rahmat kasih sayangnya kepada Anda dan kepada semua pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah. Jadi ini Mbak Sofi ini punya murid-murid TPQ yang mana tergantung kepada gurunya, kepada ibu gurunya. Kalau ibu gurunya berhalangan nggak bisa masuk, maka nggak mau ngaji, nggak mau nulis. Bagaimana caranya? Caranya ya mungkin ibu atau ibu guru ini perlu membiasakan anak-anak untuk tidak tergantung. Jadi dibiasakan ibu ketika ngajar itu nanti ada penggantinya ibu. Ibu menanamkan kepada anak-anak bahwa pengganti ini sama dengan saya. Seandainya saya tidak ada, maka dia adalah pengganti saya. Dia sama dengan saya. Jangan bedakan saya dengan dia. Kemudian juga ibu sering-sering menyuruh pengganti itu untuk menggantikan ibu. Dengan tujuan untuk membiasakan anak-anak supaya tidak tergantung kepada ibu. Jadi begitu. Jadi ditanamkan mulai sekarang supaya tidak ada ketergantungan antara anak-anak kepada ibu. Dengan ibu mengangkat seorang wakil, seorang asisten yang ditanamkan kepada anak-anak TPQ itu bahwa asisten ini sama dengan saya. Jangan bedakan antara saya dengan dia. Dia adalah saya adalah dia. Nah insyaallah dengan sekali, dua kali terus menerus, nanti mereka terbiasa tidak tergantung kepada ibu. Tidak tergantung kepada ibu dan insyaallah mereka akan juga taat kepada asisten ibu itu sebagaimana taatnya kepada ibu. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya mengajari anak mengendalikan diri dan anak bisa membuat keputusan-keputusan yang positif? Terima kasih tak terhingga. Wassalam, Ibu Al-Batul. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua di dunia dan di akhirat. Jadi Ibu Al-Batul ini tanya bagaimana mengajari anak untuk mengendalikan diri dan bisa membuat keputusan yang positif. Caranya kita memberi kepercayaan kepada anak. Ini penting. Para orang tua, para bapak, para ibu memberikan kepercayaan kepada anak. Biarkan mereka tumbuh, biarkan mereka berkembang, beri mereka kebebasan. Jangan ditekan. Ketika kita memberi kebebasan kepada anak untuk memilih, ketika kita memberi kebebasan kepada anak-anak untuk berbuat apa saja, yang penting pokoknya tidak maksiat, tidak membahayakan. Insya Allah anak itu merasa percaya diri. Dia merasa dihargai. Sehingga dia pun berani mengambil keputusan. Sambil tentu saja para orang tua memberikan contoh-contoh. Memberikan contoh-contoh yang positif, suri tauladan yang baik.
Agar supaya keputusan yang diambil anak itu adalah keputusan yang tidak melanggar dari aturan-aturan Islam. Jadi begitu. Jadi yang paling penting itu kita memberi kepercayaan kepada anak. Anak jangan terlalu ditekan, jangan terlalu dikuasai. Nanti kalau anak terlalu ditekan, gini enggak boleh, gitu enggak boleh, akhirnya anak enggak punya kepercayaan diri. Ketika tidak punya kepercayaan diri, dia tidak bisa mengendalikan diri, dia kehilangan jati diri dan dia pun tidak bisa mengambil keputusan. Dia jadi anak yang minder, dia jadi anak yang terbelakang, seperti itu. Jadi beri kebebasan. Beri dia keberanian untuk berpendapat. Beri dia keberanian untuk berbicara. Beri dia keberanian untuk mengungkapkan pendapatnya. Kita dengarkan, kita hargai, kita beri motivasi. InsyaAllah anak-anak tumbuh menjadi anak-anak yang besar, yang berjiwa besar, yang berdada lapang, yang berani, gagah, dan yang lainnya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah menjadikan anak-anak kita semua sebagai anak-anak yang tumbuh menjadi anak-anak yang baik, yang menjadi permata hati kita di dunia dan di akhirat, yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustadz yang dirahmati Allah. Jika kita sudah terus berusaha untuk mengingatkan dan menyuruh anggota keluarga kita supaya sholat dan berbuat layaknya orang muslim, tapi mereka diam tak menghiraukan, apakah ini belum ada lanjutannya, mungkin apakah bagaimana solusinya mungkin ya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah mencurahkan rahmat kasih sayangnya kepada kita semuanya. Jadi ini SMS-nya putus ya. Jika kita sudah terus berusaha mengingatkan dan menyuruh anggota keluarga supaya salat dan berbuat layaknya orang muslim, tapi mereka diam tak menghiraukan. Entah ini putus SMS saya. Mungkin yang ditanyakan itu bagaimana sikap kita. Ya sikap kita, dakwah itu jalan terus. Dakwah itu tidak ada kata berhenti. Dakwah. Sampai kapan dakwah itu? Dakwah itu selama jiwa dikandung badan. Dakwah tidak akan berhenti selama kita hidup. Kalau sudah mati baru berhenti dakwahnya. Jangan putus asa. Tugas kita adalah mengingatkan, menyampaikan, menjelaskan, menjabarluaskan, menerangkan, mengajak. Itu tugas kita. Yang merubah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Dakwah itu tidak cepat seperti kilat. Bukannya kita dakwah pagi, siang selesai, sore selesai, tidak. Dakwah jalan terus. Dakwah butuh jangka panjang, butuh napas panjang. Dakwah Nabi Ibrahim 950 tahun. Jangan putus asa. Yang penting Anda dakwah terus, dakwah, doa, usaha, dakwah, doa, usaha. Alhamdulillah, Anda adalah orang yang sukses. Mereka ikut atau tidak ikut, mereka mendengar atau tidak mendengar, mereka mau atau tidak mau, Anda adalah sukses karena Anda telah berusaha maksimal. Assalamualaikum Ustaz, saya mempunyai 3 anak. Mereka semua tidak pernah saya beri ASI karena saya menjaga keindahan buah dada agar tetap terlihat indah di mata suami. Tindakan saya benar atau salah? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ibu punya 3 anak, tidak pernah diberi ASI supaya buah dadanya tetap indah di depan suami. Tindakannya benar atau salah? Tindakannya ini salah. Karena anak mempunyai hak untuk minum air susu ibu. Bahkan Al-Quran mengajarkan bahwasanya seorang ibu menyusui anaknya sampai 2 tahun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'ah. Jadi beri anak itu ASI. Kita dulu sudah pernah bahas panjang lebar tentang pentingnya ASI bagi anak. Allah telah menciptakan dalam tubuh ibu-ibu itu ada ada pabriknya. Di dalam tubuh ibu ada pabrik yang memproduksi susu yang cocok untuk anak. Cocok vitaminnya, mineralnya, proteinnya, semuanya tepat untuk anak. Kehangatannya dan yang lain-lainnya. Susu yang lain selain itu enggak cocok untuk anak. Jadi Allah telah menyediakan di dalam tubuh ibu itu sebuah pabrik yang memproduksi air susu untuk anak-anak ibu. Jadi jangan sampai nanti karena ingin terlihat indah di depan suami mengabaikan anak. Jangan. Atau juga ibu-ibu sekarang takut kelihatan gemuk. Nanti kalau memberi ASI kepada anak kan nanti saya lapar, saya sering makan, nanti saya gemuk. Tidak apa-apa. Gemuk sementara tidak apa-apa.
Nanti setelah selesai menyusui anak, ya diatur lagi badannya, olahraga lagi, diet lagi, ya, dan yang lainnya. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan anak kita. Ikutilah aturan-aturan Allah. Kalau kita ngikuti aturan Allah, ngikuti Quran, ngikuti sunnah, hidup itu bahagia, dunia akhirat, tenang, tentram, damai, masuk surga. Alhamdulillah. Jadi insya Allah ibu berusaha untuk membahagiakan anak dan membahagiakan suami. Dua-duanya dapat. Anak dapat, suami dapat. Jangan mementingkan suami, anak dikorbankan. Jadi dua-duanya dapat, insya Allah. Masih banyak orang-orang menyusui tapi masih kelihatan indah, kelihatan bagus. Ada orang punya anak 10, masih kelihatan tubuhnya bagus. Jangan khawatir. Ini baru 3 anaknya, belum ada apa-apanya. Jadi mudah-mudahan ibu bisa membahagiakan suami dan membahagiakan anak semuanya. Sehingga ibu mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah, bagaimana caranya kalau ayah saya tidak pernah mengerjakan sholat? Padahal sudah saya ingatkan dengan berbagai cara. Ibu pun juga sudah mengingatkan. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tercurahkan kepada kita semuanya. Jadi beliau ini sudah menasehatkan kepada ayahnya, ibunya juga menasehatkan supaya sholat tapi tidak mau sholat. Ya tidak apa-apa, yang penting Anda sudah dakwah. Dakwah diajak, diterangkan pentingnya sholat, bahayanya meninggalkan sholat, dampak-dampak orang enggak sholat. Ceritakan semuanya. Ceritakan. Yang penting Anda usaha maksimal. Jangan lupa kalau malam doa, nangis. Kalau malam Anda nangis, bangun malam nangis, ya Allah, ayahku ya Allah, selamatkan ayahku ya Allah. Keluarkan air mata di depan Allah. Panggil-panggil nama Allah, ya Allah, wahai yang membuka, bukalah pintu hati ayahku. Ya Fattah, wahai yang maha membuka, iftah, iftah ala walidi, bukalah pintu hati ayahku ya Allah. Doakan. InsyaAllah doanya dikabulkan. Yang penting Anda sudah usaha maksimal. Dan ternyata ayah tidak mau sholat juga, ya Anda di depan Allah tidak dosa apa-apa. Dan memang hidayah di tangannya Allah. Seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu nabi, ayahnya kafir. Tidak mau diapakan, sudah hidayah di tangan Allah. Yang penting sudah didakwai, diterangkan, dijelaskan semuanya maksimal. Kita tidak mampu merubah orang. Yang merubah itu adalah Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma taufiqi illa billah, dan tiadalah taufikku melainkan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah lah yang memberikan hidayah taufik kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan ayah Anda oleh Allah dibuka pintu hatinya sehingga mau sholat, mau taat, menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hari kiamat nanti Anda semuanya kumpul di surga. Allahumma amin. Tidak ada yang sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ustadz Abdullah yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, apakah betul wanita hamil tidak boleh membunuh binatang? Takut janinnya kayak binatang yang dibunuh. Syukron. Ya, ahabbakal ladzi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bagaimana seorang wanita hamil apa boleh membunuh binatang? Karena katanya kalau membunuh binatang nanti anaknya kayak binatang yang dibunuh. Nah sekarang pertanyaannya begini Bu. Pertanyaannya, ibu membunuh binatang itu karena apa? Kalau binatang tidak salah ya jangan dibunuh. Kalau binatang yang salah dibunuh tidak apa-apa. Contohnya misalnya tikus. Di rumah ada tikus, tidak apa-apa dibunuh. Karena memang tikus binatang yang mengganggu. Bahkan Rasulullah SAW menyebut tikus adalah fuwaisiqah, kecil fasik, itu tikus. Bahkan Rasulullah mengatakan ketika kita dalam keadaan ihram pun bunuh tikus tidak apa-apa. Walaupun seandainya tikus bergelantungan di Ka'bah sekalipun dibunuh tidak apa-apa, ganggu. Jadi kalau binatang ganggu tidak apa-apa. Ada kecoa misalnya di rumah, diinjak mati tidak apa-apa. Yang mengganggu tidak apa-apa. Jangankan bunuh binatang, bunuh orang tidak apa-apa kalau ganggu. Misalnya ada perampok masuk rumah, ngancam. Ya ngancam, kita mau dibunuh, bawa senjata. Kebetulan kita ada pistol, kita tembak dia. Tidak apa-apa, boleh. Itu namanya daf'us sha'il, melindungi diri, menyelamatkan diri. Tapi kalau bisa jangan dibunuh dulu, dilemahkan aja, tembak kakinya.
Kalau sampai terpaksa harus bunuh tidak apa-apa. Jadi kalau ada sebabnya itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh kalau tidak ada sebabnya. Tiba-tiba misalnya kucing tidak salah apa-apa, dipentungi, ya itu tidak boleh, dolim. Atau juga menyiksa dengan cara yang tidak wajar. Misalnya tikus itu dibakar. Jangan. Tikus cukup dikasih obat tikus saja supaya dia mati. Atau dipukul supaya dia mati. Seperti itu. Jadi kalau ada sebabnya itu tidak apa-apa. Jangan takut. Insya Allah tidak ada pengaruh kepada janinnya sama sekali. Yang penting pokoknya ada sebabnya. Bunuhnya itu. Dan juga bunuhnya itu juga tidak dengan cara-cara yang keji. Bunuh yang wajar. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kalau ada yang hamil oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga kandungannya sampai nanti melahirkan dalam keadaan muda, selamat, dan anak-anaknya mudah-mudahan menjadi anak-anak yang normal, yang sempurna, yang salihin wassalihat. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana cara menyatukan perbedaan pendapat antara kita dan orang tua? Apa yang dimaksud surga di bawah telapak kaki ibu? Jazakumullah khairan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana cara menyatukan perbedaan pendapat antara kita dan orang tua? Apakah maksud surga di bawah telapak kaki ibu? Ya, jazakallahu khair wa iyyakum. Jadi bagaimana kalau anak beda pendapat? Anak beda pendapat dengan orang tua itu tidak apa-apa, wajar. Karena memang antara anak dengan orang tua masanya lain. Mungkin orang tuanya sudah umur 60, 70, anaknya masih misalnya 20, 30. Beda pendapat wajar. Karena masanya lain, zamannya lain, pergaulannya lain, lingkungannya lain, situasinya lain, kondisinya lain, pemikirannya lain, dan yang lain-lainnya semuanya lain. Beda pendapat itu wajar. Hanya saja tetap anak itu sopan, anak itu akhlak. Kalau seandainya masalahnya bukan masalah prinsip, kalau bisa ngikuti orang tua saja. Jangan mengecewakannya. Kalau masalahnya prinsip, ya tidak boleh ikut orang tua. Tetap beda pendapat. Tapi tetap ada orang tuanya akhlak. Kalau ngomong itu yang akhlak. Jangan marah-marah, jangan bentak-bentak. Jadi begitu. Jadi beda pendapat dengan orang tua itu tidak apa-apa. Sekali lagi kalau masalah prinsip, ya kita harus memegang prinsip. Kalau masalahnya sepele, bukan masalah prinsip, ya lebih baik ngikuti orang tua aja. Supaya senang hatinya. Jadi begitu. Mengenai surga di bawah telapak kaki ibu, itu ada ceritanya. Ceritanya itu seorang sahabat mau berangkat jihad fisabilillah, mau perang. Lalu tanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mau perang ya Rasulullah, izinkan saya." Rasulullah tanya, "Ahayyun walidai?" Apakah kedua orang tuamu hidup? Dia bilang, "Ya Rasulullah, ibu saya masih hidup." Kata Rasulullah, "Ilzimha fa innal jannata tahta qadamaiha." Kalau gitu kamu pulang ke rumahmu, kamu bakti kepada ibumu karena surga di bawah telapak kaki ibumu. Maksudnya adalah kita disuruh berbakti kepada ibu. Berbakti, taat, tidak menyakiti, tidak ganggu, ya, menyenangkan hatinya, dan yang lain-lainnya. Tentu semuanya itu dilakukan tetap dalam koridor syar'i. Tidak menyimpang dari aturan-aturan syariat. Assalamualaikum Ustadz. Jika ibu diajak sholat jamaah oleh anaknya, tapi beliau bilang meski tepat waktu, ya nggak gitu amat. Terus, apakah kita menunggu ibu sampai mau jamaah sholat sendiri atau tepat waktu? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini anaknya ini suka jamaah dengan ibunya ya, sholat jamaah di rumah. Ini mungkin perempuan ya, tidak apa-apa sholat jamaah di rumah. Tapi kadang ibunya ketika diajak sholat tepat waktu, kadang bilang jangan tepat-tepat gitu, jangan tepat-tepat amat. Bagaimana? Apa kita nunggu ibu atau tidak? Ya kalau memang ibunya tidak terlalu lama ditunggu aja. Kalau misalnya setengah jam ya, misalnya zuhur ya, sekarang ini adzannya jam 12 kurang seperempat. Misalnya ibu mintanya jam setengah 1, tidak apa-apa, itu tidak terlalu terlambat. Kecuali kalau sampai lebih sekali, ya tidak apa-apa, anak sholat dulu. Anda sholat dulu. Nanti jamaah lagi dengan ibu, tidak apa-apa, Anda sholat 2 kali. Jadi yang pertama bagi Anda itu sholatnya yang wajib, yang kedua itu sholat sunnah. Untuk menyenangkan hati ibu, tidak apa-apa. Yang penting sholatnya lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu ya. Jadi kalau memang ibunya nunda sebentar, setengah jam, seperti waktu zuhur atau asar itu tidak apa-apa. Karena waktunya cukup panjang itu. Kecuali kalau maghrib, waktunya sangat singkat, jangan ditunda-tunda. Seperti itu. Kemudian kalau Anda kepingin juga sholatnya itu di awal waktu, benar-benar di awal waktu, Anda sholat dulu.
Nanti sholat lagi dengan ibu yang kedua kalinya tidak apa-apa. Sebagaimana sahabat Mu'ad bin Jabal, beliau sholat isya 2 kali. Yang pertama sholat isya bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi makmum. Yang kedua pulang ke kampungnya, sholat isya lagi jadi imam di kampungnya. Jadi seperti itu. Assalamualaikum Ustadz, ibu menginginkan menggarap tanah saya, tapi bapak ingin tanah itu disewakan ke orang lain. Mereka sudah bercerai, siapa yang harus saya taati? Saya sudah nikah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pertanyaannya, ibu ingin garap tanah saya, tapi bapak ingin tanah itu disewakan ke orang lain. Yang mana ibu dan bapak sudah cerai, siapa yang harus ditaati? Sementara si penanya ini adalah seorang istri, sudah nikah. Istri atau suami ya, tidak disebutkan di sini ya. Jadi tanahnya punya anak kan, ibunya ingin garap tanah itu, bapaknya ingin disewakan orang lain. Ya, untuk masalah-masalah seperti ini ya, ini kan bapak dan ibu sudah cerai ya. Untuk masalah-masalah begini sebaiknya ya, bagaimanapun juga mereka adalah ibu Anda, mereka adalah bapak Anda. Walaupun sudah cerai. Paling enak Anda cari saja cara kompromi. Cara kompromi, kalau istilahnya bahasa modern itu win-win solution. Jadi istilahnya tidak ada yang merasa dikalahkan, tidak ada yang merasa dimenangkan, dan semuanya adalah menang. Dan ini menurut kebijaksanaan Anda. Jadi Anda pandai melobi, lobi bapak, lobi ibu, sehingga ketemulah cara yang terbaik tanpa menyakiti ibu dan tanpa melanggar bapak. Sama-sama didengarkan, sama-sama merasa dihargai, dan sama-sama merasa menang, sehingga tidak ada yang merasa dikalahkan. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan solusi yang terbaik. Dan berdoalah kepada Allah, Allah mendengar doa Anda. Assalamualaikum Ustadz yang saya cintai karena Allah. Saya mengajak teman saya untuk berjilbab, tapi teman saya bilang belum siap dan mengatakan wanita berjilbab tidak modis. Bagaimana sikap saya kepada teman saya ini? Mohon maaf di luar materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbakilladzi ahbabtini fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda mengajak teman Anda untuk berjilbab, ternyata dia tidak mau, alasannya tidak modis. Bagaimana sikapnya? Sikapnya terangkan kepada dia tentang pentingnya jilbab, tentang bahayanya meninggalkan jilbab. Anda bilang kepadanya, kamu kalau berjilbab, kamu akan mulia di hadapan Allah. Kamu akan mulia di hadapan manusia. Kamu akan menjadi bernilai dan berharga. Sebagaimana mereka-mereka yang berjilbab, mereka begitu anggun, begitu mulia, begitu berharga, begitu bernilai. Mereka ibaratnya adalah permata yang demikian mahal. Kalau kamu tidak berjilbab, kamu pakai pakaian yang ketat, kamu tidak ada harganya, kamu tidak bernilai. Kamu seperti wanita nakal, seperti wanita jalanan, enggak ada nilainya. Kamu tidak ada bedanya dengan perempuan-perempuan fasik, dengan perempuan-perempuan jalanan, dengan kupu-kupu malam dan yang lainnya. Kamu enggak ada nilainya. Nilaimu ada pada jilbabmu dan istiqomahmu. Jilbab dan istiqamah Anda terangkan. Kemudian Anda terangkan pula bahwa orang yang tidak berjilbab, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, mereka tidak akan mencium bau surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia telah siap untuk tidak mencium bau surga Allah? Jangankan masuk mencium saja, tidak. Anda terangkan bahwa orang berjilbab itu lebih terhormat, lebih masya Allah. Contohnya satu aja misalnya, artis-artis yang dulu, artis-artis tidak karu-karuan. Siapa kita tahu macam-macam ya, banyak artis yang tidak akan menyebutkan namanya, yang mungkin dulu main film atau dulu juga jadi peragawati dan yang lainnya seperti itu. Itu mereka dulu merasa betapa hina hidup mereka. Kemudian mereka taubat menjadi pakai jilbab. Demikian terhormat. Mereka terhormat, nama mereka terhormat di hadapan manusia dan terhormat di hadapan Allah dan yang lainnya. Dibanding dulu ya Allah jijik rasanya melihat masa lalunya. Dia pun juga merasa jijik melihat masa lalunya. Seperti itu. Jadi jilbab itu indah, jilbab yang syar'i.
Yakinlah Allah cinta Anda, Allah ridho Anda dengan jilbab. Dan tentu saja jilbab itu juga disertai dengan amal perbuatan yang baik, yang istiqamah, sehingga seseorang itu indah luarnya dan indah dalamnya, lahir batin semuanya baik. Assalamualaikum ya Ustaz, apakah saya bisa mendapatkan rekaman pengajian kaset ini? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan nanti dihubungi penyiarnya ya, Abu Hamzah, silakan nanti dihubungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah, bagaimana sebagai anak ketika orang tua telah meninggal dunia dalam keadaan kafir? Apakah boleh mendoakannya? Syukron. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada Anda dan kepada semua pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah. Jadi kita tidak boleh ya mendoakan orang kafir siapapun dia. Kalau dia mati dalam keadaan kafir, tidak boleh mendoakan dia. Kalau orang masih hidup, tidak apa-apa didoakan dapat hidayah. Kalau sudah mati tidak boleh, putus. Putus. Maka nalin nabiyyi wal ladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba. Tidak sepatutnya bagi nabi itu memintakan ampun untuk orang-orang musyrik, walaupun kerabat sendiri. Kalau mati kafir enggak boleh didoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ibu mendidik dengan sangat otoriter sehingga kami anak-anaknya sering berbohong atau nakal di belakang ibu. Yang saya rasakan saat ini, saya jadi pemberontak dan minderan. Bagaimana saya ini? Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau ini punya ibu yang otoriter, mendidiknya otoriter. Sehingga anak-anaknya sering bohong atau nakal di belakang ibu. Yang dirasakan saat ini anaknya jadi pemberontak dan suka minder. Bagaimana saya ini? Ya, pertama-tama sikap Anda itu sabar. Anda oleh Allah diberi ibu yang seperti itu, sabar, sabar. Sambil alhamdulillah Anda telah mengenal ibu Anda. Ibu saya adalah seorang yang otoriter, yang keras. Anda telah mengenal ibu Anda. Karena itu Anda tidak perlu menyikapinya dengan berlebihan. Anda telah kenal ibu saya tahu siapa dia, saya tahu wataknya, saya tahu tabiatnya. Sudah, enggak usah dipikiri. Yang penting kalau seandainya ibu mengatakan kata-kata yang kasar, yang keras misalnya, Anda paham memang inilah watak ibu saya. Saya tidak terlalu masukkan ke dalam hati saya. Karena kalau Anda sudah tahu wataknya ibu Anda kayak gitu, lalu Anda masukkan hati tiap hari, ya berarti kita, maaf, berarti kita orang bodoh. Kita sudah tahu wataknya gitu, kok masih dimasukkan hati. Jangan dimasukkan hati. Sambil mungkin ibunya diberi masukan pelan-pelan. Kalau Anda khawatir beri masukan ke ibu, Anda pinjam orang. Pinjam orang yang kira-kira dekat dengan ibu, yang kira-kira omongannya didengar oleh ibu, untuk nasihati ibu. Bahwa seorang ibu itu tidak boleh semena-mena kepada anaknya. Anak ini adalah titipan Allah untuk disayang, untuk dicinta, untuk dikasihi, untuk diayomi, untuk dididik, bukan dimarahi, bukan diperlakukan kejam kayak gitu. Seperti itu. Dan Anda doa kepada Allah terus. Kemudian, dan ini masa lalu Anda, memang masa kecil itu pengaruhnya kepada dewasa nanti, tapi Anda masih bisa merubah diri Anda. Yang dari minder Anda coba tidak minder. Pertama-tama dengan menyadari bahwa ibu saya memang seperti itu dan saya tidak akan masukkan ke dalam hati saya. Iya, Anda harus pandai menghibur diri. Anda harus pandai memotivasi diri. Jadi saran saya, Anda sabar, Anda doa dan Anda berupaya untuk menasihati ibu. Seandainya bukan Anda, maka Anda pinjam orang untuk nasihati ibu. Kemudian Anda telah mengenal ibu Anda, maka sekarang jangan terlalu dipikiri. Jangan dipikiri. Kita sudah tahu kayak gitu kok dipikiri. Yang penting adalah kita tetap menjaga akhlak kepada ibu. Kemudian bohong jangan ya, tidak usah bohong, jujur saja. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar walaupun itu adalah pahit. Tidak usah bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dimuliakan Allah, saya tanya mungkin menyimpang dari materi. Saya menjadi pengawas di sebuah badan usaha di mana usaha itu
ada yang bunga-bunga, artinya riba, tapi yang lebih besar usahanya di bidang jasa. Bagaimana gaji yang saya terima itu? Apakah termasuk riba? Karena sudah 5 bulan ini tidak ambil gaji. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua di dunia dan di akhirat. Ini menyimpang dari materi ya. Ini pengawas sebuah badan usaha, di sana ada riba. Tapi yang lebih besar usahanya di bidang jasa, bagaimana gaji yang saya terima? Ya. Untuk masalah Anda ini saya tidak bisa jawab di radio ya. Ini masalah kasus dan ini perlu penjelasan. Karena nanti kalau tidak dijelaskan lengkap, nanti jawabannya keliru dan berbahaya. Jadi nanti aja bisa Anda tanyakan langsung lewat telepon atau yang lainnya. Assalamualaikum Pak Ustadz yang soleh. Selain mendoakan almarhum kedua orang tua setiap kali usai sholat, bolehkah seseorang perempuan berdoa di makam orang tua? Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin. Semoga Allah menjadikan kita semua orang-orang yang salihin dan salihat. Jadi ini tentang berdoa ya, mendoakan kedua orang tua. Setelah selesai sholat doakan. Apakah boleh orang perempuan mendoakan di makam orang tua? Mengenai orang perempuan ziarah kubur itu para ulama khilaf, beda pendapat. Sebagian mengatakan tidak boleh, sebagian mengatakan boleh. Adapun saya sendiri berdasarkan dalil-dalil yang banyak, saya berkeyakinan boleh. Seorang wanita itu boleh ziarah kubur, yang penting pokoknya pakai jilbab yang benar. Kalau bisa jangan sendirian karena kuburannya itu sepi, dengan teman. Kemudian juga jangan berdandan, karena di kuburan itu tidak cocok untuk berdandan, biasa-biasa saja. Kemudian juga menjamin untuk tidak meratapi. Tidak meratapi ya, ya tidak apa-apa. Anda ke kuburan orang tua mendoakan tidak apa-apa. Yang penting kuburannya dekat, seperti misalnya di sini di Kasin gitu ya, tidak apa-apa kuburannya dekat. Tidak apa-apa, doakan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga pergi ke makam Baqi mendoakan. Ibunda Aisyah juga datang ke kuburannya saudaranya namanya Abdurrahman, didoakan. Jadi itu tidak apa-apa, mudah-mudahan. Tapi doa tidak harus di kuburan, dimanapun doa kita sampai. Dan tujuan utama daripada ke kuburan, ziarah kubur, tujuannya itu adalah supaya kita ingat akhirat, kita zuhud terhadap dunia, supaya hati kita ini lembut, supaya air mata kita ini bisa berlinang. Ya Allah, ternyata inilah rumah masa depan. Inilah tempat tinggal saya nanti ya Allah, bukan rumah yang ada di kampung Jagalan atau yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana menghadapi orang tua yang mencegah kebaikan untuk menikah dengan seorang pria muslim yang insya Allah telah memenuhi kriteria islami? Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pertanyaannya, bagaimana menghadapi orang tua yang mencegah kebaikan untuk menikah dengan seorang pria muslim yang insya Allah telah memenuhi kriteria islami? Terima kasih. Kebaikan untuk menikah dengan seorang pria muslim. Maksudnya ini bagaimana ya? Maksudnya ini orang non muslim nikah dengan muslim gitu. Kalau yang saya pahami dari pertanyaannya ini, dia keluarganya non muslim. Yang perempuan ini calonnya muslim, tapi dilarang. Ya, saya pahami gitu ya. Wallahu a'lam ya. Saya kurang jelas pertanyaannya. Ini yang jelas seandainya memang maksudnya ini dari keluarga perempuan yang tidak muslim, lalu mau nikah dengan muslim, seorang laki-laki muslim, ya silakan, bagus. Silakan, bagus. Jangan menikah dengan orang kafir, nikah aja dengan seorang yang muslim. InsyaAllah menyelamatkan di dunia dan di akhirat. Kemudian tadi itu mengenai larangan mendoakan orang yang mati kafir walaupun orang tua sendiri, itu bisa dilihat di dalam surat At-Taubah. At-Taubah 113 dan 114. Jadi di sana itu dilarang ya. Kita tidak boleh mendoakan orang yang mati dalam keadaan musyrik walaupun bapak sendiri. Kemudian juga penjelasan tentang Nabi Ibrahim yang tadi memintakan ampun untuk bapaknya, itu bahwa Nabi Ibrahim tidak tahu, tapi kemudian oleh Allah diberitahu, akhirnya Nabi Ibrahim berlepas diri daripada ayahnya. Itu di surat At-Taubah 113, 114. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi
illa 'am mau'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu 'aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna Ibrahima la'awwahun halim. Ya, silakan terjemahannya dibuka sendiri di rumah, surat At-Taubah ayat 13 dan 14. Ini pertanyaan di luar materi tapi panjang, ya enggak apa-apa. Saya kasihan karena mungkin nulis SMS-nya ini bisa sampai 1/4 jam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, sebelumnya saya mohon maaf apabila pertanyaan saya ini menyimpang dari forum. Begini Ustaz, sekarang ini kan sangat sulit orang untuk mencari kerja, dan banyak sekali pasangan suami istri yang terpaksa harus berpisah dari keluarganya demi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Yang saya tanyakan, dalam perpisahan jarak jauh itu, seorang suami atau istri pasti tak akan bisa terpenuhi kebutuhan biologisnya sebagaimana mestinya. Ustadz, berdosakah apabila seorang suami melakukan onani dalam memenuhi kebutuhan biologisnya? Itu pun dia lakukan dengan izin melalui telepon kepada istrinya. Dan apa sebenarnya hukum dari onani itu? Dan apabila pertanyaan saya ini tidak pada tempatnya, saya mohon maaf. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Ini pertanyaannya di luar materi tapi sangat panjang ya, enggak apa-apa. Jadi pertanyaannya, ini suami istri hidup berjauhan karena masalah ekonomi ya, kerja di tempat yang jauh. Yang mana suami istri ya perlu memenuhi kebutuhan biologis. Nah ini karena jauh nggak bisa terpenuhi, sehingga ada kalanya suami itu melakukan onani, atau juga mungkin dari pihak istri melakukan masturbasi. Boleh apa tidak? Dan itu dengan sepengetahuan pasangannya, suami istri sudah tahu, saling tahu. Kemudian bagaimana hukumnya onani atau masturbasi itu? Mengenai hukum onani atau masturbasi itu para ulama memang beda pendapat. Tapi kebanyakan ulama berpendapat hukumnya adalah haram. Dalilnya itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun ayat nomor 5 sampai ayat nomor 7. Walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Di antara sifat orang mukmin yang sukses itu menjaga kemaluannya, kecuali kepada istri atau budak-budak yang mereka miliki, maka itu tidak apa-apa, tidak tercela. Barang siapa yang mencari selain itu, jadi selain istri dan budak, itu ketika ada perbudakan ya, sekarang sudah tidak ada. Selain itu tidak boleh. Apa selain itu ya semuanya, seperti zina, homoseksual, lesbian, termasuk juga diantaranya adalah onani dan masturbasi. Barang siapa yang mencari selain itu, maka mereka itu adalah melampaui batas. Nah dari sini para ulama mengatakan bahwa onani atau masturbasi itu hukumnya adalah haram, dilarang. Kecuali suami istri yang melakukan onani atau masturbasi itu dengan tangan pasangannya. Jadi misalnya suami melakukan hal itu dengan tangan istrinya, atau istri melakukan hal itu dengan tangan suaminya, itu tidak apa-apa. Jangankan pakai tangan, pakai yang lebih dari itu dengan kemaluan boleh, halal suami istri itu. Terus bagaimana kalau berjauhan? Kalau berjauhan, sebagian ulama juga memberikan solusi. Seandainya memang sudah benar-benar khawatir akan terjerumus dalam perzinahan. Jadi khawatir kalau tidak melakukan akan terjerumus dalam perzinahan. Maka di sini para ulama mengatakan terpaksa tidak apa-apa. Demi untuk menghindari zina yang lebih besar dosanya, maka dengan melakukan yang seperti ini. Dan itu pun yang dibayangkan adalah istrinya. Jadi ketika melakukan itu membayangkan istrinya sendiri. Kalau istri membayangkan suaminya sendiri, itu tidak apa-apa. Itu solusi ketika terjepit ya, mau terjerumus dalam zina, supaya tidak berzina, maka terpaksa harus melakukan onani atau masturbasi. Terpaksa. Kalau nggak terpaksa ya nggak boleh. Itu hukumnya sama dengan makan bangkai. Orang mau mati, makan bangkai tidak apa-apa, boleh, halal. Jadi begitu. Mudah-mudahan yang saya katakan ini jelas. Kalau belum jelas bisa ditanyakan lagi lewat telepon atau yang lainnya. Ya, ini masih ada sebenarnya pertanyaan-pertanyaan. Tapi sebentar lagi sudah masuk waktu zuhur ya. Jadi mohon maaf
Kalau seandainya tidak saya jawab beberapa pertanyaan yang terakhir ini, ya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan jangan putus asa. Mudah-mudahan di lain waktu bisa terjawab semuanya. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsiran. Allahumma rzuqna usratan sa'idah fiha sakinah wa mawaddah warahmah. Allahumma rzuqna auladan abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kehidupan yang bahagia, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak keturunan yang baik, istri-istri dan anak-anak yang menjadi permata hati. Jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Allahumma ihfadz auladana, Allahumma ihfadhum wa la tadurrahum, Allahumma shfihim wa afihim, Allahumma rzuqhum as-sihhah wal afiyah wat thabat wal istiqamah, warzuqhum husnal khatimah. Ya Allah, jagalah, lindungilah anak-anak kami dari segala yang membahayakan mereka, dari segala bencana. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sehat walafiat, selamat, sejahtera, teguh dan istiqamah, dan berikanlah kepada kami semuanya husnul khatimah. Allahumma ij'al auladana muti'ina lak wa li rasulik, waj'alhum barina lil walidain wasilil arham. Allahumma hdihim ila siratikal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah anak-anak kami semuanya ke jalan yang lurus. Jadikanlah mereka taat kepadamu, taat kepada Rasulmu, berbakti kepada kedua orang tua, dan selalu menyambung tali silaturahim. Ya Allah, jadikanlah kami para orang tua sanggup, mampu dan kuat serta sabar mendidik anak-anak kami dengan ikhlas, ya Allah. Karena kami menyadari bahwa anak-anak kami adalah titipan darimu, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang tidak pernah menyia-nyiakan titipan yang kau titipkan kepada kami. Anak-anak kami adalah titipan, ya Allah. Bantulah kami, tolonglah kami, ya Allah, agar kami dengan sabar, dengan ikhlas mendidik anak kami dengan cinta dan kasih sayang. Mendidik mereka, fisik mereka, akhlak mereka, jiwa mereka, ruh mereka, agar mereka menjadi anak-anak yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Mereka menjadi permata hati yang membahagiakan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, tanpa pertolonganmu, tanpa bantuanmu, kami tidak mempunyai apa-apa. La haula wa la quwata illa bika. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolonganmu, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah engkau bagi kami, ya Allah. Engkau adalah sebaik-baik yang diserahi urusan. Kami telah menyerahkan semua urusan kami kepadamu. Allahumma ya Allah, tawallana fi man tawallait. Ya Allah, kami serahkan semua urusan kami kepadamu, ya Allah, agar engkau urusi semua urusan kami, ya Allah, sebagaimana engkau telah mengurusi urusan-urusan hamba-hambamu yang kau cintai, para nabimu dan kekasih-kekasihmu. Oh ya Allah, wahai Allah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tiada keraguan, kumpulkanlah kami dengan keluarga kami semuanya di dalam syurga-Mu dengan penuh kebahagiaan dan kenikmatan. Jadikanlah kami semuanya memandang wajah-Mu yang maha mulia. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada semua urusan kami, ya Allah. Jadikanlah semua yang sulit menjadi mudah, karena memudahkan yang sulit bagimu adalah mudah. Tiada yang mudah kecuali yang kau jadikan mudah. Semua yang sulit apabila kau kehendaki menjadi mudah. Wahai Allah, tunaikanlah hajat-hajat kami, kebutuhan-kebutuhan kami, daripada urusan dunia dan akhirat yang baik bagi kami dan kau ridhai. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar kami mati dalam keadaan husnul khatimah dengan mengucapkan la ilaha illallah
Dan kami berlindung kepadamu daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah, penutup umur yang buruk. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha tegak berdiri sendiri mengatur semua urusan hambanya, wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang, wahai yang maha pengampun, wahai yang maha pemaaf, wahai yang maha dekat, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha melihat, wahai yang mengabulkan semua doa, wahai Allah, wahai Tuhan, wahai Rabb kami, wahai ilah kami, wahai kekasih hati kami, wahai puncak tujuan kami, jangan kau sia-siakan pengharapan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Wa atubu